Selamat pagi dan salam bahagia kepada Ibu Rini selaku dosen pengampu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif, dan juga teman-teman PBG Prajabatan Gelombang 2 yang kami cintai. Pada kesempatan ini izinkan kami kelompok 2 yaitu Mentari Fabela, kemudian Sherlita Karisma, Rahmadona Istifarah, Retno Yuswaningsih, Cahya Listiani, dan Binta Nurul akan menjelaskan tentang hasil temuan kami tentang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Observasi yang kami lakukan berada di SMP Negeri 2 Kembaran. Kemudian, hasil observasi yang telah dilakukan pada tahap awal PPL menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Antara lain sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Cahya Listiani. Saya Cahya Listiani. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai temuan kasus di dalam observasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kembaran. Temuan kasus yang pertama ada budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di sekolah. Budaya tersebut menanamkan nilai-nilai karakter kesopanan dan kerukunan dalam berinteraksi di lingkungan sekolah sehingga memberikan rasa aman dan nyaman pada ekosistem pembelajaran. Temuan kasus yang kedua ada pembiasaan pagi, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, siswa melakukan pembiasaan pagi yang terjadwal, yaitu diantaranya kegiatan membaca Asmaul Husna, perwalian, kegiatan infak, dan apel pagi. Kegiatan ini juga merupakan pembentukan karakter siswa agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk temuan kasus yang selanjutnya yaitu perlakuan komponen sekolah terhadap peserta didik sama tanpa melihat perbedaan etnik, budaya, agama, dan status sosial. Hal ini dapat dilihat pada saat observasi di kelas, guru senantiasa memberi perlakuan yang adil terhadap seluruh siswanya dengan memberi perhatian yang sama rata. Kemudian selanjutnya yaitu sekolah menyediakan layanan bimbingan konseling atau PK bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, PK berperan sebagai penasehat untuk membantu peserta didik mengatasi kesulitan selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun selain itu, peserta didik juga dapat menyampaikan keluh kesahnya dan meminta pencerahan atau saran dari PK mengenai hal seperti permasalahan dengan teman ataupun masalah pribadi mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran di SMP Negeri 2 Kembaran. Yang pertama, peserta didik kurang memperhatikan kebersihan kelas. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana di tiap ruang kelas seperti jumlah LCD proyektor yang sangat minim. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran peserta didik untuk menjaga fasilitas sekolah. Dan yang keempat, ada beberapa peserta didik yang sering melakukan bullying kepada teman kelasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Tantangan yang pertama yaitu di mana peran dan dukungan peserta didik masih belum optimal. Seperti yang kita tahu, peran dari peserta didik yaitu saling tolong-menolong dalam kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, dalam lingkungan kelas, masih banyak peserta didik yang tidak membantu peserta didik lain yang masih kesulitan dalam memahami materi. Beberapa dari mereka masih cenderung diam dan memilih untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya, beberapa peserta didik pun tidak mengindahkan larangan dan peraturan serta budaya yang diprogramkan oleh sekolah. Salah satu peraturan yang seringkali dilanggar yaitu terkait dengan tata pakaian. Banyak peserta didik yang masih berpakaian dengan tidak rapi, serta ada beberapa peserta didik yang terlambat berangkat ke sekolah. Tantangan yang kedua yaitu kebijakan sekolah seperti larangan menggunakan HP saat proses pembelajaran sehingga integrasi teknologi dalam kelas makin terbatas. Ada suatu kendala di mana peserta didik tidak boleh membawa
smartphone, atau perangkat lain seperti laptop. Akan tetapi, ada juga beberapa yang diperbolehkan jika mereka memenuhi syarat tertentu, seperti ketika mereka merupakan peserta didik yang dijemput oleh orang tua mereka, lalu mereka baru diperbolehkan untuk membawa handphone. Akan tetapi, selama proses pembelajaran, handphone harus selalu dititipkan ke ruang BK, seperti itu. Tantangan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadona. Dipersilahkan. Baik, mari kita lanjutkan ke tantangan yang ketiga, yaitu di SMP Negeri 2 Kembaran tidak ditemukan laboratorium bahasa, sehingga membatasi ruang ekspresi para guru, khususnya rumpun bahasa untuk mengeksplor materi pembelajaran yang terkait dengan skill berbahasa Inggris. Seperti yang kita tahu bahwa laboratorium bahasa itu merupakan salah satu komponen yang penting untuk menunjang skill baik berupa listening maupun speaking, seperti itu. Saya rasa cukup sekian dari kelompok kami terkait hasil observasi lingkungan pembelajaran di SMP Negeri 2 Kembaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.